Bambang Setiawan, 59, warga Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tak kunjung kembali ke rumah setelah keluar melihat situasi di sekitar tempatnya berjualan di Jalan Pejompongan Raya, Jumat, 28 Agustus 2026. Kabar duka baru diketahui keluarganya beberapa jam kemudian. Anak Bambang mengenali ayahnya dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Bambang kemudian diketahui menjadi salah satu korban tewas dalam kericuhan yang terjadi pasca aksi unjuk rasa di kawasan tersebut. Istri Bambang, Sudarsi, 56, mengatakan suaminya masih berjualan cermin di pinggir Jalan Pejompongan Raya hingga sore hari. Sekitar pukul 16.30 WIB, Sudarsi meminta Bambang menutup dagangannya setelah melihat jumlah massa mulai bertambah di sekitar lokasi. Ungkap Sudarsi di rumah duka, Jumat, 28 Agustus 2026. Sih awalnya begini kan, saya kan satu hari itu kan nunggu dia nemenin dia jualan nih almarhum sampai jam 4:30 deh kurang lebih, karena sebenarnya sih kita belum tutupnya itu jam 6, tapi karena saya lihat masa udah dari sana udah banyak, akhirnya saya bilang sama bapaknya, itu masa udah banyak, saya bilang tutup. Dia pas ngeliat, oh ya udah tutup, saya bantuin lah kan. Nah selesai tutup itu, saya belum sepenuhnya nutup sih, saya buka separuh lah pintu saya kan. Nah pas udah gitu nggak lama anak saya yang ini datang, Pak itu ada om Tagor namanya, minta dianterin ke rumah sakit Pelni karena dia memang kondisi lagi sakit kan. Nah oh iya dianterin lah sama dia nih sama anak saya ke Pelni boncengan. Nah, adalah di Pelni kurang lebih 2-3 jam begitu, dia pulang nih sekitar jam 9. Waktu itu dia tuh pas dia pulang itu memang sih kebenaran masa lagi didorong ke dalam kan, gitu kan. Nah kejadian si Patur ini, nah pas udah gitu tapi ini almarhum belum keluar, masih di rumah kan sama saya. Nggak lama setelah aman dia keluar. Saya berpikir karena ada anak saya nggak nyegah kan, saya biarin dia keluar karena alasan dia memang biasanya kalau ada kejadian ini kan nggak sekali ini aja, sering lah dia tuh cuma nonton gitu kan, kadang-kadang ngebantu bersihin air buat cuci muka. Pikir saya udahlah ya kan, nggak taunya kok makin malam nggak ada kabarnya, nggak ada ininya. Oh nggak kepikiran saya kan, ya udahlah punya saya paling di teman-temannya ngobrol gitu apa dia lagi ngapain. Nggak taunya sampai malam, sampai sekitar jam 1:30 tuh saya masih nyari tuh. Saya kebetulan Pak RT-nya belum pada tidur ini. setengah dua kan, setengah dua saya masih nyari. Saya berharap bapaknya itu masih ngobrol sama teman-temannya nih. Saya ke situ, anak saya sempat ngomong, Mama, tadi saya udah dari situ tapi nggak ada. Ya barangkali aja tadi bapak ngumpet kemana, terus sekarang udah ngobrol di situ kan kita nggak tahu. Saya masih berharap ketemu kan. Ternyata saya ke situ nggak ada. Ya Mas, saya pesen sama teman-temannya sama anak-anak di situ. Saya bilang nanti kalau ketemu suruh pulang. Saya gituin dia, pulang saya kan. Sempat saya tidur 1,5 jam tuh, 2:30 saya bangun. Nah saya buka WA, memang ada WA, nanya di mana. Pikir saya yang nanya almarhum ke saya. Ternyata bukan, ternyata orang yang sakit yang diantar ini yang nanya gitu. Nah pikirnya yang sakit ini juga WA itu dari almarhum, jawaban dari almarhum, ternyata dari saya. Ngomonglah dia kebetulan lagi di rumah sakit Pelni kan, anak saya ini. Pulanglah dia, orang bapaknya di rumah kok, kata yang sakit nih. Katanya nggak dia bilang emang iya tuh tadi mamanya bilang gitu. Ini udah balas WA saya, kata dia gitu. Pulanglah dia nanya saya, Ma, emang bapak udah ada di rumah? Nggak ada, saya bilang mau pulang. Ini katanya berarti ini tadi yang nyaut siapa? Mama, saya gituin. Ih kirain bapak, kata dia. Enggak mama, saya gituin. Nah, saya taunya freak kalau dia benar-benar udah jadi korban.
sekitar jam 3-an, jam 4 itu saya baru fix tahu kalau dia udah itu karena anak saya langsung cari kan apa namanya anak saya yang ini sama yang nomor 1 tuh langsung nyebar kan. Nah, ketahuannya udah dikirim ke RSA ke Polri. ya. Ibu, berarti ketika anaknya menemukan Bapak saat itu berarti Bapak di depan bengkel ya, yang di las itu apa gimana? Justru kita tahunya dari video, kita nggak ada yang lihat jelas nih posisi mayat ini, posisi dia dipukulin, posisi dia dibawa, kita nggak tahu. Tapi pokoknya dapat infonya di RS Polri gitu ya. Ya. Itu info dari siapa Ibu? Anak saya nggak tahu ya, anak saya yang besar info dari mana saya nggak tahu. Cuman sempat WA anak saya, coba kamu perhatiin nih video, ini video bapak bukan. Anak saya diiniin ternyata bener, itu bapak, makanya dicari lah sama dia. Itulah aslinya ketemu. Jadi di AL tuh sempat pulang sembilan ini bagi Jadi mulai meninggal di tempat sepertinya. Tapi berarti sudah divisum, sudah di Kalau di visum sih kita emang lagi gini, visum luar doang, nggak visum dalam. tapi ada hasilnya, dikabarin hasilnya kan? Saya belum nanya. Belum hanya kan. Tapi berarti rencana bakal dimakamkan hari ini. Ya, karena hari Ramat Pulau, Jati Pulau, di Magisan. Magisan Pulau. Jam berapa? Ya kalau saya sih maunya abis ini Jumatan, cuman tergantung nanti ininya aja, apa namanya datangnya mayat. Ya paling lambat mungkin Asa. Sejauh ini udah ada mungkin pihak kepolisian yang datang ke sini atau pihak instansi terkait belum sih? Tadi Bu Lurah, Pak Camat, Pak Lurah, Babinsa ya, Oramil. Ibu, kalau Bapak sendiri umur berapa dan apakah ada penyakit bawaan seperti itu Bu? Kalau umur kan sekarang dia 60 tahun kurang, dia bulan 3, bulan Maret nanti 60 tahun. Cuma kalau yang saya tahu penyakit bawaan nggak ada. Kalau yang saya tahu ya, karena kan memang kan selama ini kita nggak pernah ngecek, paling cek darah, tensi, cuma itu aja sih. Tapi berarti Bapak itu berjualan apa Bu di depan? Termin. Lupa subscribe ya.